Kita ikuti Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning, live interaktif. Selamat pagi, smart listeners dan keluarga Indonesia. Kembali praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning Ayah Edi bersama Anda dalam Indonesian Strong from Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Apa kabar Ayah? Baik sekali, Mbak Nancy, luar biasa. Luar biasa. Salam kemerdekaan. Betul. Baru kemarin ini kita Baru merayakan sehari kita masih hangat nih. Ini ya, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62. Ya, 62. Ini ngomong-ngomong soal 62 tahun kita sudah merdeka. Ya. Tapi apa iya kita merdeka di Nah, segala aspek? Waduh. itu dia, Ini Mbak dia Nens. nanti yang akan kita coba gali ya. Kalau kita bicara soal keluarga, pastinya kita akan melihat aspek kemerdekaan di sisi keluarga dan juga sebenarnya anak-anak kita ini sudah merasa merdeka nggak sih dengan fitrah mereka, pendidikan yang mereka dapatkan ya? Betul. Kita akan membahas tentang itu, Mbak. Apakah kita telah memaknai kemerdekaan itu dengan benar? Ya. Khususnya berkaitan dengan anak-anak kita dan pendidikan anak-anak kita. Karena selama ini saya mendapati bahwa sebagian besar orang tua dan sebagian besar guru itu sudah merasa baik-baik saja, udah merasa benar-benar saja, tapi faktanya di lapangan banyak anak-anak kita yang justru stres dan luar biasa gitu. Mulai dari stres yang tingkat ringan sampai yang hendak bunuh diri pun ada dan pernah berhubungan dengan saya. Nah, dari situlah saya bertanya-tanya, apakah benar kita sudah merdeka? Apakah benar anak-anak kita selama ini sudah merdeka? Oke, nah baik, biar kita semangat mungkin pagi hari ini kita akan coba simak dulu sebuah lagu ya untuk nanti lebih menyemangati kita nih Iya, ya. betul, lebih greget memaknai gitu kita ya. tentang sebuah kemerdekaan itu apa Persis sih? sekali, Karena Mbak kita akan Nancy. nanti membahas dan mengajak Anda smart listener untuk membahas sebenarnya pendidikan yang memerdekakan anak itu seperti apa. Iya. Nah ini syairnya menarik sekali ya, bahwa kita meminta mereka untuk menyingsingkan lengan baju karena masa depan itu menjadi kewajiban mereka dan menjadi tanggung jawab mereka terhadap nusa dan bangsa. Tapi apakah kita sudah memberikan mereka ruang, lingkup dan juga sarana-sarana yang memadai tentunya ya? Persis, Mbak Nancy. Jadi kalau kita perhatikan dari syair lagu tadi adalah bahwa mari kita sing-singkan lengan dan baju kita untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Jadi Indonesian Strong from Home ini mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, siapapun dan apapun profesinya, untuk mari kita bersama-sama menyingsingkan lengan baju kita untuk membuat negeri ini dan anak kita menjadi lebih baik lagi. Lebih merdeka mereka lebih ya. merdeka. Bisa menikmati fitrah mereka sesuai bakat dan potensi mereka. Dan nanti kita juga selain mengajak Anda untuk membahas topik kita kali ini yaitu bagaimana pendidikan yang memerdekakan anak, nanti ada testimoni langsung nih ya dari para orang tua ya, bagaimana mereka dengan anak-anak mereka. Nanti kisahnya akan kita bagikan untuk Anda. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang tamu-tamu penting, luar biasa, luar biasa. Ya. Baik, smart listener jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan melewatkan beberapa pesan berikut ini. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Anda kembali bersama kami di Indonesian Strong from Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Dan untuk Anda yang ada di tentu saja Medan, Balikpapan, Palembang, Semarang, Manado, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar, kami akan nanti juga mengundang Anda untuk berbagi dan juga untuk sharing ya. Karena kami juga kedatangan tamu spesial pagi hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol soal dengan tamu-tamu kita, saya ingin tanya ke Ayah nih. Kita kan memilih topik pendidikan yang merdeka nih Ayah untuk anak-anak kita. Sebenarnya kalau kita melihat, kalau boleh kita dulu para pahlawan kita kan menyingsingkan dengan baju bawa bambu runcing dan sebagainya untuk bisa memerdekakan bangsa ini. Nah, sebenarnya kita memberikan pendidikan anak-anak ini bagaimana kalau kita analogkan ke sana nih Ayah? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat perjuangan, kita bicara tentang perjuangan. Perjuangan itu ada fase-fasenya. Jadi ada fase fisik. Jadi ada perjuangan itu harus dilakukan melalui perjuangan fisik. Ada fase-fase yang intelektual. Nah saat ini adalah saat-saat fase-fase intelektual. Fase intelektual gitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita bicara tentang perjuangan harus ngangkat senjata, harus bambu runcing dan sebagainya. Tidak selalu demikian. Justru maksud daripada pendiri bangsa ini adalah setelah kami berlumuran darah begitu, maka gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Kemudian kembangkanlah kemampuan semaksimal mungkin, termasuk intelektual anak-anak kita. Analoginya mungkin ke sana, Mbak. Seperti pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa sih Ayah? Ya, pada prinsipnya kalau kita bicara tentang kemerdekaan,
merdeka itu adalah sesuatu yang melahirkan rasa aman dan nyaman. Jadi kalau paling sederhananya begitu. Jadi pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan rasa aman dan nyaman. Ketika proses belajar mengajar itu dinikmati oleh anak-anak. Iya, persis. Secara spesifik saya mengambil 2 poin bahwa analogi dari memerdekakan pendidikan di sini adalah bagaimana kita memberikan keleluasaan bagi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi setiap anak ini lahir dengan blueprint yang berbeda-beda. Itu adalah anugerah dari Tuhannya. Kita tidak berhak untuk memaksakan anak untuk menjadi A, untuk menjadi B atau menjadi C. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang coba memfasilitasi apa yang sesungguhnya anak-anak kita ini miliki, potensi apa yang terpendam dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa anak-anak kita ini berbeda dan memberikan kekuasaan mereka untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Karena selama ini anak kita itu cenderung diseragamkan dalam banyak hal, mulai dari ujian, mulai dari pakaian, mulai dari melakukan sesuatu, mulai dari cara belajar, semua diseragamkan. Yang tidak seragam salah, yang tidak seragam memiliki kelainan, yang tidak seragam bermasalah. Nah, ini yang menjadi poin terpenting berkaitan dengan memerdekakan anak kita dalam kaitannya pendidikan. Jadi memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bisa mengembangkan potensi dan minat mereka. Karena tipe anak kan beda-beda nih. Persis sekali. Nah, kalau kita selama ini anak-anak kita segalanya serba diseragamkan, segalanya harus begini dan harus begitu, kita jadi bertanya kembali, apakah mereka nyaman? Apakah mereka merasa tenang, enjoy? Dan kalau mereka tidak merasa tenang, nyaman, dan enjoy, apakah mereka sudah merdeka dalam hal ini? Jangan-jangan justru setelah bangsa asing menjajah, justru kita para orang tua, guru, dan sebagainya lah yang menjajah mereka. Berikutnya Penjajah berikutnya yang kita lakukan secara tidak sadar. Coba perhatikan anak-anak kita yang sekolah ini. Mau ujian stres, mau ini stres, mau itu stres. Apakah mereka tidak berhak menikmati rasa nyaman dalam proses belajar ini? Oke, baik. Nah, kita akan cari tahu juga nih sebenarnya apakah pendidikan yang saat ini diterima oleh anak-anak kita ini belum memerdekakan mereka ya? Jadi saya dalam hal ini melakukan penelusuran dan penelitian itu sudah lebih kurang 4 tahun ya bersama guru-guru, kemudian sekolah-sekolah yang kebetulan seide dan seirama. Jadi saya membuat catatan-catatan yang kita bisa kaji bersama. Jadi ini catatan ini mungkin juga salah, mungkin juga benar, tapi ini adalah hasil dari penelusuran kami tentang pendidikan yang ada saat ini. Yang pertama adalah ini rembukan kami mengatakan bahwa anak-anak kita ini sebenarnya belum merdeka bersekolah. Kenapa? Karena salah satu contoh, undang-undang kita menjamin hak setiap anak itu bersekolah. Tapi nyatanya untuk bisa bersekolah saja kita sulit sekali dan belum menyentuh seluruh Indonesia. Kalau kita betul sekali. Kalau kita berkeliling Indonesia, kalau Indonesia kita sebut Indonesia ini, Indonesia bukan Jakarta, Indonesia bukan pulau-pulau besar dan kota-kota besar. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita perhatikan bahwa anak-anak yang di daerah terpencil ini masih sulit sekali untuk mendapatkan haknya belajar. Kemudian yang kedua, anak-anak kita yang ada di kota besar saja itu mereka belum memiliki kebebasan untuk memilih sekolah yang dia minati. Kenapa? Karena setiap sekolah yang katanya bagus itu sudah membentengi diri dengan tes-tes yang nanti akan menjudge anak kita, dia mampu, dia tidak mampu, dan dia boleh dan dia tidak boleh. Dan ini saja sudah menjadi sebuah ketidakmerdekaan anak untuk memilih sekolah. Saya pernah punya pilot project sekolah di Bogor ya. Saya katakan kalau Anda ingin mendirikan sekolah yang baik, seleksilah anak-anak kita itu bukan berdasarkan dia mampu dan tidak mampu. Terimalah semua anak, seleksilah berdasarkan yang pertama adalah siapa yang duluan mendaftar. Yang kedua adalah siapa yang orang tuanya mau berpartisipasi. Jadi kalau orang tuanya nggak mau berpartisipasi aktif, ada keterlibatan langsung, ya ini orang yang nantinya akan kita tolak begitu. Jadi bukan berdasarkan tes-tes yang bersifat angka-angka. Seperti itu, nanti tamu kita akan menjelaskan lebih detail seperti apa sih faktanya. Kemudian hal lain adalah pada saat anak kita belajar. Nah, definisi belajar itu juga tidak memerdekakan mereka. Kenapa? Karena belajar yang kita anut saat ini adalah harus duduk, harus di meja, kemudian ada alat tulis. Jadi di luar itu anak kita tidak disebut belajar dan dianggap mengganggu. Padahal faktanya menurut penelitian atau science research neuroscience itu
menjelaskan bahwa anak-anak ini dalam proses belajar mereka sangat berbeda-beda. Ada yang belajarnya sambil melompat-lompat, sambil lari, sambil bicara, sambil nyanyi dan sebagainya. Tapi sayangnya sekolah kita belum memerdekakan mereka untuk belajar sesuai dengan tipologinya masing-masing. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam menjawab soal-soal, ya, anak kita itu diwajibkan untuk menjawab soal yang cuma satu jawabannya begitu. Padahal dalam setiap kasus kita bisa punya beberapa jawaban yang berbeda. Kalau kita perhatikan di negara-negara yang sudah memerdekakan pendidikan, jawaban itu tidak dinilai daripada kesamaan keinginan gurunya, tapi melainkan berdasarkan logika si anak. Kenapa dia menjawab A? Kenapa dia menjawab B? Seperti itu. Jadi ini membangun kreativitas mereka ya? Ya, ini jelas tidak memerdekakan logika anak kita. Logika anak kita betul-betul dipasung oleh jawaban-jawaban yang harus seperti ini. Harus A, harus B, harus C. Padahal hidup ini many option. Jawaban itu penuh dan bervariasi. Justru yang menarik adalah manakala kita mulai memberikan kebebasan, jawaban-jawaban anak kita itu penuh dengan logika yang di luar kadang-kadang prasangka atau pikiran kita sebelumnya. Coba nanti terapkan di rumah ya. Nanti kita akan rasakan itu. Kemudian hal lain adalah kita bicara kurikulum. Segala sistem pembelajaran di kita itu harus mengikuti kurikulum. Padahal kurikulumnya itu tidak pernah dievaluasi mulai dari zaman kakek kita, ibu kita sampai kita. Itu kurang lebih yang diajarkan sama. Dan yang lebih, ini hasil daripada penelusuran kami, yang lebih mengerikan adalah bahwa kurikulum itu ternyata mengajarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan anak. Makanya kebanyakan anak-anak kita sekarang ini kurang suka belajar. Karena kurikulum atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan itu nggak ada kaitannya dengan hidup mereka. Padahal hidup mereka sudah jauh berubah dari zaman kita dulu. Hasil daripada kurikulum yang tidak memerdekakan ini, saya pernah uji coba ya pada saat seminar. Saya tanya, Ibu dan Bapak, dulu kalau misalnya Ibu menggambar, itu apa sih yang digambar? Apa kira-kira jawabannya? Standar ya, sama pasti. Standar. Jawabannya gunung, sawah, gitu ya, gunung, ada 2 gunung, ada di tengahnya ada matahari, gitu ya. kemudian ada sawah, di tengahnya ada jalan. Every single answer itu sama. Kira-kira seperti itu. Dan saya berkeliling kota Banjarmasin, Palembang dan sebagainya. Jawabannya sama. Dalam satu ruangan besar isi 300 orang, jawabannya sama. Saya bilang, oh my God. Seram betul ini kalau padahal setiap ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Persis. Begitu tidak merdekanya anak-anak kita, dan termasuk kita dulu pastinya ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, semua anak harus menguasai semua bidang. Coba kita tanya, baliklah kita tanya pada gurunya. Mungkin gak sih semua guru bisa menguasai semua bidang? Ya, pasti kita ada salah satu yang. Iya, ada gak sih konsultan yang jago di semua bidang? Ya, kita lihat saja kalau di kantin ya misalnya, kalau ada warung yang menyediakan semua makanan, pasti kita nggak makan di situ. Yang enak itu adalah kalau warung bakso ya bakso saja begitu, spesialis bakso. Kalau sate ya sate saja. Nah, ini kita diminta anak kita untuk bisa semua bidang tanpa kecuali. Mereka tidak merdeka untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi unggulannya. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, kita bicara tentang biaya pendidikan. Nah, ini biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu rata-rata di sini tinggi dan sangat tinggi. Begitu. Jadi pilihannya tinggi dan sangat tinggi. Nah, kalau di negara yang sudah memerdekakan sistem pendidikannya, itu ada pilihan. Gratis atau bayar. Pilihannya begitu. Jadi dua option. Kalau kita bicara di Jerman bahkan pilihannya gratis dan gratis gitu. Aduh, mau ya. Seperti itu. Nah, di kita pilihannya bayar, mahal dan sangat mahal. Dan ini sangat tidak memerdekakan khususnya bagi orang-orang tua yang mengalami kesulitan dari sisi finansial. Paling tidak kalau kita sudah merdeka, kita punya opsi lebih banyak begitu Mbak Nancy. Nah, yang terakhir adalah mereka belum merdeka untuk menentukan masa depannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Potensi ini dengan wujud kalau khusus untuk di negara kita adalah adanya sistem jegal yang kita sebut sebagai UAN. Jadi bayangkan kalau seorang anak tidak diciptakan untuk akademik, dia tidak menguasai akademik, tapi dia lebih menguasai bidang lain, kemudian masuk ke suatu sekolah, maka saya jamin masa depannya akan terjegal habis saat UAN.
Dan pada saat UAN menetapkan bahwa kalau dia tidak menguasai yang 3 ini, dia tidak hidupnya akan sukses. Nah, kan begitu kira-kira ya, kalau kamu nggak bisa 3 ini, kamu nggak akan bisa hidup. Nah, apakah, pertanyaan besar buat kita, apakah sistem itu sudah memerdekakan anak-anak Indonesia? Begitu kira-kira hasil penelusuran kami ya, ringkasnya. Jadi mari kita pikirkan bersama poin per poin, apakah pertanyaan kita sudah memerdekakan anak kita ini benar-benar terjadi di negara kita. Nah, tadi kita bicara soal pendidikan saat ini apakah sudah memerdekakan atau belum nih Ayah. Ya. Nah, kita kan juga cari tahu sebenarnya ukuran memerdekakan anak-anak kita dari sisi pendidikan itu seperti apa. Ya. Tapi rupanya kita harus melewatkan dulu ya beberapa pesan berikut. Smart Listener, tetaplah bersama kami di Indonesian Strong from Home. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Smart Listener, kita kembali membahas tentang topik pendidikan yang memerdekakan anak ya di Indonesian Strong from Home. Nah, tadi ada beberapa poin ya yang Ayah telah sampaikan bahwa sebenarnya anak-anak kita ini belum merdeka ya Ayah dari sisi pendidikan, karena mereka tidak bisa dengan leluasa mengembangkan potensi mereka ya. Padahal mereka untuk bisa bersekolah itu sudah dijamin dan haknya telah dijamin oleh undang-undang ya. Iya, betul sekali Mbak. Jadi mari kita evaluasi lagi sistem pendidikan kita yang ada, poin per poin secara spesifik. Bagaimana sih kita bareng-bareng bersama-sama untuk membantu anak-anak kita supaya lebih merdeka dalam proses pendidikan. Dan juga mungkin kurikulum yang mereka dapatkan itu juga harus disesuaikan ya dengan zamannya nih. Persis sekali. Jadi permasalahan kompleksitas pendidikan ini kan sangat multi level ya. Jadi dengan adanya siaran kita di Smart FM ini semoga bisa didengarkan juga oleh berbagai kalangan, sehingga kita bisa berpartisipasi sesuai dengan profesi kita atau jabatan kita masing-masing atau decision yang kita bisa buat di instansi kita masing-masing. Yang jauh lebih penting itu adalah proses penyadaran bahwa kita sadar kalau ternyata anak-anak kita sampai saat ini belum merdeka. Yang sulit itu justru manakala kita belum menyadari itu, Mbak. Nah, tadi salah satunya adalah dikatakan oleh Ayah bahwa mereka belum menerima kemerdekaan dalam sisi pendidikan itu adalah karena mereka tidak bisa melakukan menerima pendidikan itu sesuai dengan gaya mereka masing-masing, dengan tipe mereka ya. Jadi cuman ada satu nilai saja, padahal mereka unik dan berbeda-beda nih Ayah. Iya, betul sekali. Jadi anak kita itu diminta untuk melakukan satu value yang telah ditetapkan. Jadi bayangkan dari orang yang tipenya bermacam-macam masuk ke satu tempat harus melakukan satu hal yang seragam. Ya, ini sangat tidak alamiah dan sangat tidak manusiawi menurut kami begitu. Padahal mereka tuh sebenarnya harus kita sadari anak-anak bukan kita nih Ayah ya. Betul sekali. Kita bisa mengajarkan sesuatu, tetapi mungkin mereka harus kita sadari juga bisa mempunyai pemikiran sendiri, alam pikiran sendiri ya. Iya. Sehingga itu yang juga mungkin kita harus hargai ya dari anak-anak kita. Iya, banyak yang saya pelajari dari sistem pendidikan yang memerdekakan itu adalah bahwa basis pemikirannya adalah bukan keinginan kami, bukan keinginan si pengajar atau bukan keinginan saya, tapi mencari keinginan masing-masing anak. Seperti itu. Banyak klien-klien kami yang konsultasi kepada kami mengalami kesulitan, anaknya sulit belajar, sulit diatur, sulit sebagainya, karena sebagian besar apa yang dilakukan oleh para orang tuanya adalah berusaha memaksakan keinginannya, bukan mencari tahu keinginan anaknya. Kemudian kita membimbing bagaimana supaya dia bisa mencapai keinginannya dengan cara-cara yang baik berdasarkan value, misalnya nilai moral atau nilai agama, seperti itu. Nah, ukuran dari sebuah sekolah atau sistem pendidikan yang memerdekakan anak-anak kita nih seperti apa ya? Ya, standar saja kalau kita bicara tentang merdeka itu adalah menjamin rasa aman, menjamin rasa tentram, menjamin kebebasan, dan menjamin nyaman tadi, Mbak. Kemudian kalau kita perhatikan ukuran daripada pendidikan yang memerdekakan, tentu saja pendidikan itu harus membuat si anak itu merasa nyaman pada saat melaksanakannya atau melakukannya. Nah, coba untuk mengukurnya, mari kita perhatikan apakah anak-anak di sekolah kita atau anak-anak kita selama ini sudah merasa nyaman berkaitan dengan menjalani proses pendidikan, ataukah malah mereka sebaliknya banyak yang tertekan
tertekan begitu, tertekan dalam banyak versi, tertekan oleh sistem kurikulumnya atau mungkin tertekan oleh para guru-guru dan pengajarnya. Nah, biasanya manakala sistem sudah menekan, kita orang tua tanpa sadar ikut-ikutan menekan kepada anak kita, dan ini terjadi umum. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa kebenaran itu datangnya dari sekolah. Apabila anak kita mengalami masalah, yang salah anaknya, yang benar sekolahnya. Itu yang perlu kita luruskan. Jadi ukurannya adalah rasa nyaman si anak, happiness si anak, ketentraman dia dalam belajar. Tentunya ini akan melahirkan motivasi, kemudian keinginan kuat dan jati diri. Dan ini nanti akan insya Allah diceritakan langsung oleh seorang ibu yang luar biasa yang sudah mengalami masa-masa mulai dari awal sampai beliau menikmati betapa indahnya apabila kita berhasil memberikan memerdekakan anak keleluasan kita. kepada anak-anak kita. Ya. Nah, Ayah, tadi kan kalau anak-anak itu merasa nyaman, Ya. merasa menikmati proses belajar Ya. mengajar itu, gurunya pastinya akan merasa nyaman juga ya. Betul. Nggak akan dibuat stres dan bingung oleh Iya, anak-anak kita. salah satu ukurannya lagi, kalau kita tidak bicara anaknya, gurunya pun pada saat mengajar dia nggak stres begitu. Kenapa? Saya banyak bicara dengan para guru selama ini. Sebenarnya para guru itu juga sama stres juga gitu. Ya. Kenapa? Karena dari atas itu ditekankan kurikulum, kemudian standar nilai dan bicaranya angka dan angka, seolah-olah anak kita ini adalah hitungan angka, bukan manusia yang punya hati, punya nurani, punya motivasi. Jadi guru juga sebenarnya mengalami stres yang sangat. Apalagi kalau saya perhatikan suara-suara dari guru, kita ini sangat kurang sekali mengalami proses peningkatan mutu atau development yang berkaitan dengan profesi kita. Nah, kalau anaknya sudah nyaman, gurunya nyaman, semua sekolah nggak usah pakai label yang mana yang favorit, yang mana yang bagus atau tidak ya. Ya. Semua sekolah bisa jadi favorit buat anak-anak kita nih. Persis sekali. Salah satu barometer kalau sekolah itu memerdekakan siswa adalah ya, kalau misalnya sekolah itu meliburkan, anak-anaknya sedih. Anaknya lebih suka dia bersekolah. Anaknya lebih suka dia masuk. Kalau misalnya pelajaran usai, biasanya dia berlama-lama di sekolah. Jadi ayo kita perhatikan sekolah kita. Apakah selama ini anak-anaknya suka sama sekolahnya? Baik Ayah, sesudah beberapa pesan berikut kita akan berbincang dengan narasumber kita yang hadir di studio ini. Sudah hadir ada dua orang tua yang luar biasa yang sudah bersiap-siap untuk ngobrol dengan kita. Ada Ibu Yusna, beliau ini seorang ibu yang tadinya anaknya dikatakan bermasalah dan setelah mencoba untuk lebih dekat lagi dengan anaknya, ternyata luar biasa banyak sekali ya perkembangan yang terjadi. Nah, nanti akan di-sharingkan bersama. Ibu ini yang saya anggap paling luar biasa karena membuat sebuah keputusan besar dari seorang profesional wanita karir wanita karir, kemudian memutuskan untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ini bukan keputusan yang gampang. Dan nanti juga ada seorang ayah yang akan sharing bersama kita ya. Ini mewakili seorang ayah. Ini namanya Pak Medi. Beliau juga orang yang luar biasa yang selama ini sangat kesulitan mencari sekolah yang bisa memerdekakan anaknya. Kenapa? Karena selama ini setiap sekolah selalu menganggap anaknya katanya mengalami masalah dan kelainan. Oke, nah seperti apa sekolahnya, bagaimana cara menemukannya, nanti kita akan gali bersama beliau berdua ya. Baik. Semari sini tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Pendidikan yang memerdekakan anak masih kita ulas bersama di Indonesian Strong from Home, dan Ayah Edi juga masih bersama kita. Nah, Ayah perlu sebuah renungan ini sebenarnya yang salah anak-anak kita. Mereka tidak bisa menerima apa yang diberikan di sekolah, atau juga mungkin melalui orang tuanya, atau mungkin orang tua dan para guru nih ya, yang sebenarnya juga bermasalah ya. Ya, jadi renungan ini adalah renungan spesial 17 Agustus. Ini sengaja saya pilih karena ini saya ambil dengan susah payah mencari sumbernya itu dari Dr. Melving. Beliau adalah seorang dokter anak yang selama ini banyak menerima anak-anak bermasalah yang dilempar dari sekolahnya. Kemudian beliau pada akhirnya selama 5 tahun melakukan penelusuran seperti apa yang kami lakukan, dan beliau membuat catatan-catatannya dalam buku hariannya, dan ini saya kutip untuk menjadi renungan kita bersama supaya kita bisa belajar dari Dr. Melving bagaimana sih seorang dokter anak melihat anak dari sisi aspek mental dan spiritualnya. Orang
Orang tua memegang peran terbesar dalam mendidik anak untuk menjadi generasi sukses. Namun apabila orang tua lengah, maka peran tersebut akan diambil alih oleh lingkungannya. Mari kita ambil kembali peran itu dalam mendidik anak melalui program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Halo Smart Listener, berjumpa lagi dengan saya, Ayah Edi, dalam program kesayangan kita, The Indonesian Strong from Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Kali ini kita akan membaca catatan-catatan harian seorang dokter anak yang pada akhirnya memilih untuk menjadi seorang pendidik. Smart Listener, dialah Matt Levine, seorang dokter anak yang telah lebih dari 30 tahun mengabdikan dirinya untuk pendidikan anak. Mari kita simak tulisannya yang begitu menyentuh perasaan. Saya adalah seorang dokter anak, tapi saya lebih terobsesi tidak hanya untuk membuat tubuh seorang anak sehat, namun untuk membantunya mencapai sukses dalam mengarungi hidupnya. Selama beberapa tahun menghadapi berbagai situasi, saya menemukan banyak anak-anak yang merasa putus asa karena meskipun mereka bertekad untuk belajar dengan baik, namun tetap saja dianggap mengecewakan guru dan orang tuanya. Saya menyimpulkan bahwa membantu anak-anak seperti ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab seorang dokter anak. Anak-anak yang tak mampu mengoperasikan pikiran mereka sesuai yang diharapkan sangatlah menderita. Sementara orang tua mereka pun tentu dibuat sulit tidur memikirkan anaknya yang dikatakan tidak mampu belajar oleh sekolahnya. Guru sering merasa kesal dan kadang merasa putus asa melihat kemunduran muridnya tanpa bisa mengerti apa penyebabnya. Sebagian anak harus membayar mahal kodrat berpikir yang mereka bawa sejak lahir. Sesungguhnya bukan salah mereka jika memiliki otak yang sulit memahami perintah, seperti mengeja dengan benar, menulis dengan baik, membaca dengan cepat, dan mengerjakan secara sistematis, terutama dalam soal-soal hitungan. Sementara ketika dewasa, saya melihat sebagian besar dari mereka banyak yang menjadi orang sukses. Namun, pada masa sekolah, mereka dievaluasi dengan tanpa belas kasihan. Setelah melihat betapa pedihnya kegagalan di usia dini itu, saya berkomitmen untuk mencurahkan segenap perhatian saya untuk membantu anak-anak ini. Membantu orang tuanya, juga membantu para gurunya. Yang semuanya disebabkan karena ketidaktahuan kita tentang sistem kerja otak yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap anak. Seringkali dalam setiap perjalanan ke rumah, saya menangis jika mengingat cerita anak-anak yang menjalani proses sekolah sebagai suatu hal yang membuat mereka merasa tertekan dan terhina. Banyak di antara mereka yang harus menerima label yang diberikan kepada mereka sebagai anak yang menderita kelainan tetap, yang sering disebut sebagai attention deficit disorder atau learning disability, dan obat-obatan penenang agar mereka bisa lebih tenang. Tapi ternyata siksaan itu belumlah cukup. Banyak pelajar yang sungguh-sungguh tertekan dan mengalami depresi berat akibat masyarakat yang keranjingan untuk melakukan berbagai tes yang katanya untuk membuat masa depan mereka lebih baik. Namun nyatanya malah lebih banyak membuat mereka menjadi anak-anak yang gagal dan bermasalah. Saya tidak ingin berdiam diri untuk membiarkan hal ini berlangsung terus pada anak-anak kita dari generasi ke generasi. Saya sungguh terpukul saat saya menerima surat dari seorang anak yang isinya seperti ini. Dr. Levine, saya adalah anak yang paling tolol. Saya tidak pernah bisa melakukan segalanya dengan baik. Ibu guru saya selalu berteriak-teriak setiap hari kepada saya. Rasanya saya memang benar-benar anak yang paling tolol di kelas. Mungkin saya memang ditakdirkan untuk demikian. Sesungguhnya tak seorang anak pun boleh merasa seperti ini.
Saya tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi dan terjadi lagi pada anak-anak kita di negeri ini. Apalagi dengan seluruh pengetahuan dan penelitian yang banyak saya ketahui saat ini, yang telah membuktikan bahwa ini semua bukan salah mereka. Ini semua adalah salah kita yang tidak bisa memahami dan menciptakan sistem pembelajaran yang sesuai dengan cara otak mereka bekerja. Para orang tua dan guru yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita renungkan tulisan yang begitu menyentuh perasaan ini. Tidakkah kita merasa bahwa selama ini kita telah banyak berbuat salah pada anak-anak kita dan anak didik kita? Saya Ayah Edi, hanya untuk Smart FM, The Spirit of Indonesia. Ya, Smart Listener, kita baru saja mendengarkan tadi seorang dokter anak ya, catatan harian dari seorang dokter anak yang akhirnya memilih untuk menjadi pendidik. Wah, rasanya bahagia ya kalau setiap orang merasa bertanggung jawab ya, menjadi bagian dari tanggung jawab ya. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak nih, khususnya generasi penerus kita ini. Iya. Jadi Dr. Leving ini adalah seorang dokter yang punya sense psikologi kuat sekali. Jadi beliau menceritakan bahwa saya betul-betul teriris manakala saya tidak bisa memecahkan anak-anak saya, anak-anak bermasalah yang datang kepada saya secara medis. Karena medis itu sangat terbatas sekali, kata Dr. Leving. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mencari solusi dari manapun dan dari sumber apapun. Nah, sejak saat itulah Dr. Leving akhirnya menjadi seorang konselor bagi anak-anak. Dan di ucapan beliau pada saat usianya sekarang sudah sangat senior, ada satu yang paling membahagiakan hidup saya, katanya, bahwa anak-anak dulu yang saya bantu, satu pun tidak pernah ada yang lupa pada saya. Pada saat mereka sukses, mereka datang kembali kepada saya. Mereka ucapkan terima kasih, mereka peluk saya. Mereka begitu tulus, begitu bahagia dan begitu mensyukuri mereka dulu pernah bertemu dengan saya. Itu ucapan Dr. Levin yang begitu mengharukan. Baik, nah Ayah, kita akan berbincang ya dengan Bu Yusnah dan Pak Medi. Nih saya ke Bu Yusnah dulu. Bu Yusnah adalah seorang ibu ya yang tadinya menjadi wanita karir, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang ibu. Sebenarnya apa nih Bu keputusan yang melatar belakangi hal ini? Mungkin dari uraian yang sebelumnya seperti dari Dr. Leving, apa yang dialamin seorang anak dalam cerita tadi itu persis dialami oleh ibu ya? Dialami sendiri oleh anak saya. Anak saya dengan kondisi yang dinyatakan bermasalah, ada kelainan, selalu mendapat label atau dijustifikasi anak yang tidak bisa mengikuti aturan main yang ada di sekolah. Padahal secara teknis dia tetap mengikuti yang namanya tes masuk sekolah, itu standar atau standar lulus tuh dia masuk lah kayak gitu. Dalam perjalanan waktu saya melihat dari hari ke hari kok semakin nggak ada perkembangan yang ini ya, sementara anak saya tuh butuh perlindungan, butuh pengakuan. Saya sebagai ibu atau wanita karir sibuk dengan kesibukan saya, lama-lama apa nggak sepantasnya saya di rumah gitu kan. Sudah saatnya saya di rumah. Akhirnya saya putuskan untuk di rumah menghadapin segala kesibukan itu tadi. Ternyata perubahan yang saya lakukan untuk diri saya tuh nggak juga punya dampak gitu. Karena lingkungan sekolah itu tidak memerdekakan dia dalam belajar. Hal-hal yang sifatnya menekan secara psikis maupun fisik itu dialami sama anak saya. Seperti apa itu, Bu? Seperti misalnya seperti perlakuan guru terhadap anak saya yang dinyatakan mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu mungkin ya. Tidak mampu bersosialisasi, tidak mampu bergaul. Apa persisnya ucapannya waktu itu, Bu, kalau boleh? Yang paling sedih itu anak saya tulisannya itu kalau saya dampingin itu bagus. Mungkin dia merdeka ketika dia belajar sama saya. Jadi suatu saat pernah dia bikin PR itu rapi dan bagus, itu guru nggak percaya. Ini benar kamu yang buat? Benar Pak, benar saya yang buat. Berani kamu bersumpah di atas Al-Quran? Terus anak saya, karena dia bukan anak bodoh ya, dia jawab, kenapa mesti di atas Al-Quran saya bersumpah? Kenapa harus bersumpah gitu ya? Kenapa Sesuatu yang dia bersumpah, lakukan Pak? ya. Kok Pak nggak percaya? Bapak bisa tanya ibu saya gitu kan.
Tapi anak saya memang diam, nggak pernah menggubris, tidak laporkan ke saya. Laporan itu disampaikan hanya setelah dia keluar dari sekolah itu. Jadi apa yang dia rasakan tuh baru dia sampaikan ke saya. Sejak saat itu anak saya tuh berusaha untuk tidak bagus tulisannya. Kalau bagus dia coret justru. Aneh gitu loh. Saya tuh heran, Mas ini kan udah bagus, udah rapi. Enggak ke bunda gitu loh. Tapi dia nggak ada alasan apa-apa, coret. Frustasi. Jadi frustasi ya karena sementara guru atau pendidik tidak melihat ini ada apa, minimal saya dipanggil. Tidak mencari tahu penyebabnya ya, atau menolong dia. Ya justru kalau saya bicara sama guru, dia bilang anak ibu aja nggak bisa ngikutin, kan nggak sepantasnya seperti itu, dia udah besar, udah SMP gitu. Saya jadi bingung, saya terus bagaimana gitu. Saya sebagai ibu, saya udah pergi kepada ahlinya bilang anak ibu dia stres, anak ibu dia tertekan gitu. Tolong selamatkan Bu, tolong selamatkan. Saya udah mencoba menyelamatkan. Saya konsultasi sama guru, saya konsultasi sama guru BK-nya juga, wali kelasnya. Jawaban-jawaban itu sangat tidak mengenakan. Malah sama jawabannya dan juga misalnya gini, tidak mengenakan ya. Anak ibu itu sepantasnya sekolahnya sekolah khusus, sekolah luar biasa. SLB begitu. SLB. Saya bilang astagfirullahaladzim, tidak satu pun ahli yang bicara kalau anak saya tuh idiot lah. Kesana kayak gitu. Tidak satu pun gitu loh. Tapi kenapa mereka bisa semena-mena menjustifikasi anak saya seperti itu? Melabel seperti itu ya. Nah itu dia, sampai akhirnya saya putuskan, saya konsultasi sama seorang ahli, ya mungkin lebih tepat saya bicara jujur aja tuh Ayah Edi. Ayah, apa yang saya harus lakukan ayah dengan anak saya? Tolong ayah. Ketika itu saya benar-benar yang terjepit, saya tuh dalam perjalanan saya menangis. Apa yang harus saya lakukan buat saya? Akhirnya ayah bilang, untung ayah bisa memberikan jawaban-jawaban yang ini ya Bu ya, membantu ibu. Baik, nah nanti seperti apa pertolongan yang diberikan oleh ayah nih? Kita akan cari tahu jawabannya selepas beberapa informasi berikut dalam Jurnal 9. Tetaplah bersama kami karena Indonesian Strong from Home masih akan kembali untuk Anda. Kita masih membahas tentang pendidikan yang memerdekakan anak. Tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Pendidikan yang memerdekakan anak masih kita bahas bersama praktisi pendidikan dan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning Ayah Edi. Ayah, kita akan kembali menyapa nih ya tentunya keluarga Indonesia yang ada di berbagai kota nih, ada di Balikpapan, Palembang, Semarang, Manado, juga ada di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar. Kami nanti juga mengundang Anda untuk ngobrol langsung. Silahkan hubungi kami di 021 398 33888 dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS ke 0812 11 12 959. Nanti akan dijawab oleh Ayah ya. Kita masih juga berbincang dengan tamu spesial kita pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Yusna dan juga Pak Medi. Kita akan belajar ya dari pengalaman beliau berdua tentang anak-anak mereka yang diberi label anak bermasalah nih. Nah tadi Bu Yusna sudah sempat menceritakan kepada kita gitu bahwa beliau sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan guru dan sekolah, tetapi juga jawabannya sama gitu bahwa anaknya nih yang bermasalah karena tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar itu. Nah, sampai akhirnya Ibu bertemu ya dengan ayah. Nah, sejauh ini bagaimana kabar Audi nih? Perkembangan Audi sejauh ini seperti apa? Setelah saya ambil keputusan memerdekakan tadi, yaitu memindahkan ke sekolah yang dia tunjuk sendiri. Oke. Ibu berikan kebebasan dia untuk memilih sekolah dan ya? dulu saya mau memberikan kemerdekaan. Kemudian memang pernah sebelum sekolah ini dia minta sekolah ada sekolah yang bebas kayak gitu, yang tidak pakai seragam gitu. Tapi karena kita masih terpaku pada Diknas, jadi saya sebagai orang tua cari yang aman lah kira-kira kayak gitu. Jadi dia tentukan ini. Nah alhamdulillah sekarang setelah dia pindah ke sekolah yang baru, itu dia bisa berucap, kenapa ya Bunda nggak dari dulu kita pindah ke sekolah ini kayak gitu. Jadi sekarang itu temannya banyak. Terus dan dia sendiri bagaimana Bu? Perasaan dia sendiri, perasaan Audi? Yang pertama dia tuh nyaman, aman, tentram lah. Dia benar-benar yang merdeka, menikmati ya proses berubah total ya. Berangkat sekolah sendiri, pulang sekolah sendiri. Ya selain dulu kan kita antar jemput, ditungguin kayak gitu-gitu. Dulu Audi anak yang mungkin ini ya pemalu atau bagaimana, sekarang sampai begitu. Dia sebenarnya kalau cerita dari awal itu dulu anak yang benar energik, banyak teman. Awalnya ya Bu ya. Awalnya kayak gitu, tapi setelah dia mengalami penekanan ketika dia di SD kelas 4, itu dia benar-benar yang hancur. Berubah total. Terus saya pindahkan ke sekolah berikutnya.
itu pun masih dialamin, baik dari teman maupun guru juga. Iya. Lama-lama anak saya benar-benar yang hancur, yang tidak bisa menatap orang. Ya. Menatap orang tuh udah nggak sanggup. Iya, saya waktu itu masih ingat waktu ibu pertama kali telepon ya, saya perjalanan ke Bandung dan ibu cerita sambil menangis, kemudian saya katakan kita harus segera ketemu gitu. Dan pada saat kita ketemu, saya ngobrol, itu terlihat sekali, saya masih ingat ya waktu itu Audi Bu ya, itu menatap saya saja nggak mau. Kemudian masuk duduk bersama-sama nggak mau. Jadi dia sangat penuh kecurigaan ya. Dia sangat penuh kecurigaan dan dia sangat antipati melihat orang, apalagi mungkin ya selama ini orang-orang selalu menjudge dia dengan segala macam keburukan ya Bu. Ya. Malah sampai kalau saya terima telepon ataupun nelpon, itu dia curiga. Siapa sih itu Bunda? Siapa sih? Guru Mas lagi. Enggak kok Mas, enggak. Jadi saya sebagai orang tua tuh udah seperti kayak di spy sama Audi. Kemana langkah saya di spy terus sama dia. Ya alhamdulillah setelah pindah itu saya bicara jujur sama guru sekolah yang baru. Terus Ibu, insya Allah dia bilang, kan dia janjinya sama saya. Angka 5 yang Ibu bawa ke sini, insya Allah kami akan munculkan angka 8. Itu janji mereka. Kerja sama Ibu itu yang kami butuhkan. Itu yang pertama dilakukan. Ternyata anak saya merasa dihargain, lingkungan menghargai dia. Dia berubah total. Yang tadinya dia tidak mampu untuk berkomunikasi melalui telepon, punya HP pun nggak punya keinginan, punya dompet pun enggak, uang cuma diwol-wol masuk ke dalam kantong, itu pun dia nggak pernah jajanin, sering dipalakin gitu sama temannya. Itu dia alami, ternyata sekarang enggak, itu berbeda. Saya bilang bertolak belakang, benar saya bilang itu. Itu pun udah dibuktikan sama asistennya ayah ya, Pak Medi kebetulan yang datang ke rumah. Dia bisa berkomunikasi, dia bisa lihat segitu banyak temannya Audi datang ke rumah. Perkembangannya luar biasa ya. Dan malah sekarang udah ngeband, udah lebih inilah enak ya bersosialisasinya ya. Jadi udah nggak ada rasa kecurigaan lagi ya. Iya, dulu kalau nggak salah masih. Iya jadinya. betul. Dulu sering berantem ya Bu ya di sekolah ya. Nyaris setiap hari. Kalau berantem itu pulang-pulang nanti mukanya yang lebam. Sampai yang pernah dialamin itu yang dilihat kakek dan neneknya langsung itu ketika dia pulang kakinya pincang. Itu pun masih dia punya alasan, enggak kok Mas jatuh dari tangga. Tapi dia menutupi gitu ya. Setelah kita interogasi secara perlahan, besok kita tanya lagi, jujur aja Mas, kita perlu jujur kok, barulah dia cerita. Mas ditendang, kayak gitu. Ada perlakuan yang kurang menyenangkan dari kawan-kawannya ya. Yang paling tragis sekali itu dia dikucilkan. Sekelas itu diinstruksikan oleh wali kelasnya, jangan sentuh Audi. Itu yang paling menghancurkan dia. Sejak itu dia hancur, benar-benar hancur. Dia berharap jangan ada sekolah, libur aja terus ada gitu. Harapan dia seperti itu. Itu terungkap setelah dia pindah. Jadi seminggu setelah dia pindah, dia cerita sama saya. Pertama dia cerita sama tantenya di kampung. Dia cerita, tantenya cerita sama saya. Terus saya konfirmasi ke Audi, benar Bunda, Mas tuh waktu itu berharap bagaimana sekolah ini libur terus. Jadi di sini ketidakamanan dan ketidaknyamanan sangat ya buat dia. Iya, sangat tidak merdeka sekali gitu. Karena kalau saya perhatikan waktu itu, saya telusuri sebabnya adalah bahwa teman-teman Audi ini ikut menjudge Audi bermasalah, menjudge Audi ini dan itu dengan label-label yang buruk. Kenapa? Karena ada restu dari para gurunya gitu. Jadi gurunya mungkin ya, saya menduga ini ikut mentertawakan, kemudian ikut ini dan ikut itu. Karena anak-anak ini biasanya mengikuti pola yang yang dibangun oleh gurunya gitu. Karena saya punya sekolah yang tidak begini begitu. Gurunya membangun nilai-nilai positif even pada anak yang katakanlah agak disable begitu ya, tanda kutip. Gurunya coba melihat sisi-sisi positifnya dan satu kelas itu ikutan bersama memandang itu sebagai anak yang baik, anak yang ini. Saling mensupport ya, memberikan dukungan. Saling mensupport. Jadi guru ini benar-benar perannya sangat dominan dalam kelas begitu. Karena waktu mereka banyak di sana. Kita sudah ada yang ingin bergabung ini, kita coba sapa dulu. Boleh. Halo, Indonesian Strong from Home. Halo, Indonesian Strong from Home. Iya, dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Marsi di Selipi. Pak Marsi, silakan Pak Marsi. Iya, terima kasih. Selamat pagi Ayah Edi. Selamat pagi Pak Marsi, apa kabarnya? Ya, kabar baik Ayah Edi. Iya. Berbicara tentang kemerdekaan pada anak, yang topik kita pagi ini Ayah Edi ya. Iya. Paradigma yang saya lihat
ada anak itu yang ada di mindset mereka adalah senang, bermain, dan mereka sendiri kadang-kadang belum bisa memikirkan apakah hal yang dia kerjakan ini berguna atau tidak di masa yang akan datang, begitu ya. Berdasarkan statement ini, saya kadang-kadang sedikit mengarahkan agak lebih keras kepada anak saya gitu. Begini contohnya, dari pagi anak saya sekolah jam 7 terus sampai jam 12, jam 2 saya leskan bahasa Inggris, jam 4 dia ikuti TPA, setelah maghrib itu ngaji, malam baru belajar gitu kan. Tapi di satu sisi ada anak saya berkomentar bahwa ayah, ini saya waktu mainnya nggak ada ya ayah ya, belajar mulu gitu katanya kan. Jadi di satu sisi saya melihat bahwa namanya anak-anak ya seperti statement saya tadi ya bahwa mereka maunya senang aja gitu kan. Tapi adalah tugas saya juga sebagai orang tua untuk mengarahkan mereka supaya nanti bisa sukses gitu kan. Nah, apakah langkah yang saya lakukan ini mengekang kemerdekaan dia ya ayah itu ya? Di satu sisi saya juga tidak mau hal ini gagal bagaimanapun ya. Saya dulu bentukan orang tua yang tempo dulu yang dididik dengan begitu dan maksud tujuannya baik gitu kan. Nah, yaitu kira-kira menurut Edi apakah hal-hal yang saya lakukan udah pantas gitu atau ya? tidak, sudah tepat begitu. Baik, terima kasih Pak Marsi. Terima kasih Pak Marsi. Selamat siang Edi. Selamat siang. Nanti kita akan jawab setelah ada penelpon berikut ini. Kita coba sapa dulu. Halo, Indonesian Strong from Home. Halo, selamat siang. Siang, dari siapa di mana Pak? Pak Dani di Banjarmasin. Pak Dani. Iya. Silakan Pak. Selamat siang Ayah Edi. Selamat siang Pak Dani, apa kabar Banjarmasin? Saya ada keluhan sedikit Pak. Ya, silakan Anak Pak. saya umurnya hampir 7 tahun, kelas 1 SD Pak. Dia punya adik umurnya 1,5 tahun. Dia ini Pak orangnya sama adiknya aja, kalau dipukul dia tidak mau melawan Pak. Mungkin dia saking sayang sama adiknya. Yang jadi masalah baru masuk sekolah Pak, baru beberapa bulan ini. Dia dibajakin minta uang sama temannya Pak. Dia juga tidak berani melawan gitu loh Pak. Tapi di sisi lain saya bisa terima anak saya dibajak Pak, bukan masalah nilai uangnya Pak. Saya paling senang kalau anak saya dibajak-bajakin gitu loh Pak. Gimana Pak ya caranya saya komplain ke sekolah atau ke gimana gitu loh Pak, biar saya tidak terlalu frontal lah mainnya sama orang sekolah Pak. Itu aja Ayah Edi, makasih. Baik, terima kasih kembali Pak Dani di Banjarmasin dan Pak Marsi. Sabar dulu ya, jawabannya akan kita dapatkan setelah beberapa pesan berikut ini karena kita harus melewatkan lagi iklan-iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesian Strong from Home. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Kita kembali bersama Anda dan kita masih bersama-sama membangun Indonesia yang kuat dari keluarga setiap Sabtu di jam 10 sampai jam 12 bersama Ayah Edi. Ayah, tadi ada 2 pertanyaan yang belum sempat kita jawab dari Pak Marsi di Sleepy ini. Bagaimana sebenarnya langkah yang dilakukan oleh Pak Marsi ini sudah tepat atau belum nih Ayah dari segi memerdekakan pendidikan buat anak-anak ini? Baik Pak Marsi, jadi begini, kalau kita bicara tujuan orang tua mendidik anak, 100% saya yakin tujuannya baik. Semua orang tua menginginkan yang terbaik ya untuk anak-anaknya. Kemudian tujuannya benar. Ini baru bicara di level tujuan. Hanya masalahnya di level aplikasi apakah caranya benar. Gitu. Saya ingin ambil analogi pada saat kita membuat kue. Nah, kita membuat kue, kita punya adonan, kemudian kita aduk-aduk, kemudian jadilah kue. Nah, kalau misalnya kuenya enak, berarti cara buat kuenya tepat. Sudah tepat ya. Sudah tepat. Nah, sekarang kalau kuenya bantat misalnya, rasanya nggak enak. Apakah kita berhak memarahi kuenya atau kita yang kira-kira salah buatnya nih? Kitanya ya. Nah, jadi salah ngadonnya tuh salah begitu. Nah, saya sering katakan bahwa anak kita itu masterpiece dari Tuhan. Jadi Tuhan yang buat. Tuhan gak mungkin salah. Mahakarya. Nah, bagaimana kita bisa membuat mahakarya ini benar-benar tumbuh secara tepat? Ya, kita harus tahu tentang ilmunya. Di dalam diri anak itu ada apa saja. Bagaimana sih sistem kerjanya emosi, bagaimana sistem kerja otak anak dalam proses belajar. Nah, cara sederhananya adalah kita tinggal melihat efek apa yang kita lakukan kepada anak. Kalau efek yang dilakukan kita kepada anak itu ternyata membuat dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tadi kita katakan ingin menjadi baik, itu artinya caranya yang harus diubah. Seperti itu. Tadi kita tangkap bahwa anaknya sudah mulai protes dan sebagainya. Kemudian kita
berpikiran bahwa kalau belajar itu tidak boleh bermain dan kalau bermain itu bukan belajar. Nah, ini adalah sebuah proses yang harus kita evaluasi. Dalam satu sekolah yang kami terapkan di Bogor ya, salah satunya sekolah percontohan namanya SD Insan Tama. Itu anak-anaknya kalau ditanya pulang sekolah sama orang tuanya selalu jawabannya begini. Tadi belajar apa aja? Oh, enggak kok, kita main-main aja. Selalu begitu. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada gurunya, katakan begini. Bapak dan Ibu sekalian, konsep belajar itu hanya ada di kepala kita di guru. Nah, yang kita deliver ke anak adalah konsep bermain. Jadi mereka taunya mereka bermain, padahal di dalam permainan itu ada tugas kita menyisipkan pembelajaran. Kenapa? Karena secara alamiah otak mereka itu suka bermain. Jangankan anak-anak, Bu. Kita saja kalau sedang saya melaksanakan training, itu akan seneng orang tua kalau udah main game gitu. Dan mereka lupa diri kadang-kadang begitu. Jadi sebenarnya cara bekerja otak itu adalah sama. Belajar itu sama dengan bermain, dan bermain itu sama dengan belajar. Seperti itu. Jadi selama ini sudah menyimpang bahwa belajar itu harus serius, harus keras, harus sebagainya dan sebagainya. Nah, mari kita lihat efek apa yang terjadi pada anak kita. Kita bisa belajar dari Bu Yusna langsung ya. Jadi apapun yang dikatakan, diklaim oleh sekolahnya kalau nggak salah bukan sekolah biasa ya Bu ya, sekolah mahal ya Bu ya. Apapun yang diklaim dia benar, apapun yang diklaim dia favorit, bagus dan sebagainya. Tapi kalau efek yang diterima oleh anaknya atau efek yang kita bisa lihat dari anaknya itu tidak tepat, ya berarti caranya kembali lagi tidak tepat, seperti bikin kue tadi. Nah, Audi sendiri sekarang sudah menikmati ya Bu ya di sekolahnya yang saat ini sudah jadi pilihannya dia ya. Menikmati sekali. Iya. Padahal sekolahnya bukan sekolah yang ini ya Bu ya, bukan sekolah yang sekolah cukup biasa saja. Sekolah biasa saja, biasa begitu. Saja. Sekolah biasa. Tapi justru membuat dia merdeka di sana ya. Iya, makanya saya sering pesankan kepada orang tua bahwa kalau melihat sekolah itu jangan dilihat gedungnya, jangan dilihat mahalnya, tapi lihat hasilnya, outputnya, efeknya terhadap efek langsung terhadap anak kita. Jadi saya simpulkan sekolah favorit menurut saya itu sekolah favorit adalah sekolah yang menurut anak saya itu favorit gitu. Iya. Itu yang bisa mereka nikmati ya prosesnya di Iya. sana. Oke, nilai-nilainya sendiri gimana Bu? Nilainya sekarang udah beranjak naik. Beranjak naik. Yang tadi itu saya kadang-kadang suka nangis. Nangis dalam artian saya juga ikut menjustifikasi anak saya. Kenapa sih Mas kok kamu bodoh banget gitu kan? Itu pernah sempat terjadi. Awalnya ya Bu ya. Iya. Kenapa sih Mas kok nggak bisa-bisa juga gitu? Apa sih gitu kan? Saya nggak pernah tahu ada apa di balik ini, ada apa. Ternyata di balik itu adalah kemelut yang dia sendiri mencoba untuk menyembunyikan dari kami. Drastis ya Bu ya perubahan nilainya ya. Dulu sebelumnya berapa itu Bu? Itu bisa angka 1, angka 2. Dapat 1 gitu ya, benar-benar 1, 2 gitu ya nilainya 2, ya. Kadang-kadang nggak diisi sama sekali. Alasan dia kenapa nggak diisi? Bosan dia bilang gitu. Kata-kata itu enteng aja, bosan. Tapi ya itulah, ternyata memerdekakan itu yang dimaksud ayah di dalam hal pendidikan itu. Jadi tidak, konotasinya tidak nilai, tidak angka saja, tapi bagaimana hati itu bisa tenang. Tenang dalam belajar, tenang dalam bermain, dalam bergaul. Sekarang berapa tuh Bu dapatnya Bu? Perubahannya. Bisa ada angka sampai angka 9 saya bilang, Mas tadi belajar apa Mas? Ya belajar Bunda, lihat aja Mas. Pas saya lihat itu angka 9 Mas. Iya, Mas cuma salah 1 dia bilang gitu kan. Nah jadi saya jadi senang walaupun masih ada angka 5. Hal wajar lah ya, masih dalam proses. Dari 1 berubah ke 9 ya Bu ya, drastis sekali ya. Saya secara pribadi sebagai ibu tidak menuntut angka dalam ini karena salah. Selama ini yang saya patokan kepada anak saya angka-angka itu tuh salah besar gitu loh. Jadi kalau hatinya udah tenang, hatinya damai, itu dengan sendirinya belajar itu akan benar-benar bisa dinikmati. Dia bisa menikmati, otomatis dia punya target lah dalam hidup. Masa saya harus di bawah-bawah terus kira-kira kayak gitu. Ada motivasi termotivasi buat dia. Ya, Bu. Jadi ternyata yang memotivasi dia itu ternyata teman-temannya juga. Jadi teman-temannya tuh sampai ngomong, "Iya tante, kita tuh senang sama Audi tuh anaknya lucu kayak gini-gini." Ternyata enggak kok, dia Audi sini cerita sama teman-temannya. Ya dia biasalah anak-anak muda ganya. Ya gue nggak bisa diterima di sekolah gue yang lama, gue dibilang gue nggak gaul, gue dibilang gue bego, kata-kata gitu disampaikan ke teman-temannya. Ternyata temannya kasih penilaian beda gitu. Sampai dia cerita sama tantenya Audi, enggak kok tante, Audi lucu, nenengin kayak gitu-gitu. Jadi kita sebagai orang tua welcome sekali karena saya selama ini juga welcome sama teman-teman, cuman memang komunitasnya beda ya. Komunitasnya beda, di mana anak saya mungkin di aura ke anak-anaknya juga beda ya Bu ya, ke teman-temannya ya. Beda sekali ya. Jadi
saya melihat Audio sekarang udah percaya diri, udah bisa pergi ke ngeband, ngeband sendiri pakai ojek lah, yang selama ini saya nggak pernah bisa bayangin anak saya tuh mampu naik ojek. Dalam benak saya tuh anak saya pastilah takut apa segala macam, nggak bisa melakukan sesuatu tiba-tiba inisiatif tadi sendiri. pakai apa pergi Mas naik ojek, jauh lebih mandiri ya Bu. Nah itu dia, jadi itu yang bikin saya tuh menjadi yakin, oh ternyata sekolah itu tidak menjamin seorang anak itu bisa menjadi eksis dalam belajar nyaman, damai, segala itu ternyata nggak menjamin. Sekolah-sekolah mahal itu nggak menjamin. Bukan berarti saya merendahkan sekolah mahal, tidak, sama sekali tidak. Tapi saya membuktikan sendiri gitu loh. Akhirnya saya putuskan, udahlah sekarang Mas mau sekolah mana? Mas sekolah yang ini aja. Terus akhirnya dia dilihat rapotnya tanpa dites, kami jamin, kami hargain nilai anak ibu. Kita berangkat dari sini, insya Allah kita nanti hasilnya pulang atau misalnya selesai dengan angka sekian. Jadi ini ada keterlibatan, ada upaya untuk bersama-sama ya, memberikan dukungan kepada si anak tentunya untuk menjadi lebih baik ya. Iya, jadi sekolah-sekolah yang menurut saya memerdekakan anak itu adalah sekolah-sekolah yang gurunya merasa terlibat terhadap apa yang dialami oleh anaknya. Seperti tadi Dr. Mel Living tadi ya. Iya. Jadi bagian dari tanggung jawab dia juga memberikan pendidikan. Betul. Jadi bukan guru-guru yang hanya melepaskan tanggung jawab. Jadi kalau kamu dapat nilai jelek ya memang kamu yang bodoh, memang kamu yang malas, kamu yang ini, kamu yang itu. Tapi justru kita take ownership gitu. Sebenarnya ada apa sih? Karena nilai itu tadi seperti yang disebutkan Bu Yusna itu adalah efek. Semuanya serba efek. Baru lalu kemarin ya itu ada yang konsultasi dengan kami, katanya anaknya tidak tanggung jawab dan sebagainya. Sebenarnya itu cuma efek. Saya katakan ada sebab-sebab yang menyebabkan dia tidak bertanggung jawab. Ada sebab-sebab yang dia suka bolos begitu. Ada sebabnya justru yang kalau kita ingin perbaiki itu cari dulu sebabnya. Seperti itu. Nggak akan ada asap kalau nggak ada apinya ya. Persis begitu Mbak. Oke, nah ini ketemu kita yang satu nih ada Pak Medi di sini. Pak Medi sampai kesulitan cari sekolah, begitu banyaknya sekolah. Ada apa nih sebenarnya Pak Medi? Sekolah yang seperti apa nih Pak Medi? Ayo cerita Pak Medi. Ingin diberikan kepada putri tercintanya nih ya. Saya nggak ikut ya? Nggak bisa ikut hari ini. Terima kasih Mbak Nisi. Jadi nama anak saya Vinda. Jadi dia tuh dulu orang bilang tuh dia hiperaktif. Jadi nggak bisa diam gitu ya. Nggak pernah bisa diam sama sekali, nggak bisa diam. Jadi pernah saya coba masukin ke TK dekat rumah waktu itu. Ya kalau teman-temannya belajar di meja duduk manis, dia malah lari di atas, dari loncat dari meja ke meja. Terus kalau yang lainnya di kelas, dia nggak mau, dia maunya di luar, dia main perosotan segala macam. Jadi sempat gurunya bilang, Bapak coba mungkin anak Bapak waktu mengalami ini. Dia waktu itu ngeliatin ke saya majalah yang ada tulisannya HDHD. Waktu itu saya belum tahu tuh HDHD itu apa-apa. Cuman nggak tahu, saya nggak tahu, seperti firasatnya saya bilang, nggak mungkin anak saya salah dengan anak saya gitu. Anak saya nggak mungkin salah. Jadi seperti nggak percaya sebelum saya tahu isi tulisan itu apa. Jadi tapi saya terus sekolahkan dia sampai cuman 6 bulan waktu itu, 1,5 tahun. Dan tiap hari saya tungguin dia gitu. Jadi ikuti ya perkembangannya jadi apa saya minta tolong sama gurunya, Bu tolong aja, nggak apa-apa Vinda nggak usah ikut kurikulum yang ada di sekolah. Saya minta bebaskan dia untuk apa yang maunya dia. Jadi dia tuh sampai manjat tuh, kebetulan di sekolahnya tuh ada banyak frame-nya itu, dia kayak udah kayak senam gitu Bu. Guru pokoknya orang tua yang lain tuh ngeliat udah sakit perut kalau ngeliat si Vinda main-main. Jadi terus tapi kan di sisi lain dia nggak sama sekali ngikutin pelajaran. Akhirnya saya waktu itu saya dengar Ayah Hedi di TV, di radio. Saya nggak tahu waktu itu, sekali dengar saya jadi langsung kayak saya seperti ini yang saya cari selama ini gitu loh. Terus saya dengar sebenarnya dia ada di mana, saya terus ikutin di Tangerang, di Bogor segala macam, saya ikutin sampai akhirnya dia nanya ke saya, kenapa ya Pak Medi kok saya ikutin saya terus gitu. Saya bilang ya pertama memang untuk anak saya, tapi lama-lama saya pikir kita udah terlalu jauh, bangsa ini nggak kok begini aja gitu ya. Saya pikir
saya nggak mungkin merubah bangsa ini dari orang di atas maksudnya di atas level saya, apalagi jangan itu di level saya aja. Jadi keputusan diambil dari mulai dari kita dulu nih. Ada angkatan saya, mungkin saya juga nggak bisa merubah teman-teman saya atau gimana. Mungkin saya cuma bisa dari anak saya. Jadi saya pikir dengan pendidikan yang tepat untuk anak saya yang akan bisa merubah bangsa ini. Jadi dari anak-anak kita itu udah mendapatkan haknya untuk merdeka tadi, untuk pendidikan tadi. Jadi sempat juga waktu itu 1 minggu saya coba di Bogor, sekolahnya Edi yang di Star Internasional itu benar-benar mereka banget. Jadi Vinda betul-betul menikmati ya. Hari pertama dia tuh nggak mau pulang sampai jam 3 ya sampai dia. Jam 3 kita belum makan, belum apa ya. Iya. Nggak mau pulang sama sekali, sampai nangis dia pulang. Padahal itu hari pertama. Akhirnya Pak Medi bisa menemukan ya. Iya, menemukan sekali itu. Sudah itu saya coba 1 minggu. Karena waktu itu saya belum bisa melepas dia ke orang lain, artinya saya masih khawatir. Jadi waktu itu 1 minggu tetap saya anterin terus pulang Jakarta pagi. Bogor, Pak ya? Jakarta Bogor pagi pulang. Jadi saya 1 minggu otomatis saya nggak kerja sama sekali. Saya tinggal kerjaan saya. Di situ benar dia merdeka banget. Jadi setiap kali ditanya sampai sekarang pun itu Vina nanti mau sekolah di mana? Vina mau ke Bogor. Selalu begitu. Jadi dia selalu ingat, dan bahkan kemarin sempat Bu Nila ya gurunya nelfon di rumah. Padahal dia kalau nomor telepon tuh nggak apa artinya jarang mau terima. Apalagi pas liburan, Pak ya. Jarang mau terima, terus bilang ini dari Bu Nila, dia dari dulu apa sekolah yang di Bogor. Oh, sekolah di Bogor. Langsung diangkat teleponnya, ngomong sama Bu Nila. Jadi sampai segitu, padahal udah lama sekali, udah hampir setahun mungkin nggak di sana, masih ingat ya, masih ingat gitu. Ini ayah ternyata memang sesuatu yang mahal ya untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Iya, Ini Pak Medi harus meninggalkan tanggung jawab sejenak ini untuk mendampingi putri tercintanya. Saya sempat terharu waktu Pak Medi bilang bahwa itu anak saya kalau ditelepon itu dia bilang gini, saya nggak mau ditelepon karena ini liburan gitu. Jangan ngomong masa sekolah pada masa liburan gitu. Tapi waktu Pak Medi bilang ini dari Bu Nila Bogor, oh iya saya mau bicara. Dan saya juga mau melewatkan dulu beberapa pesan berikut ya. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesian Strong from Home. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Kita masih bicara tentang pendidikan yang memerdekakan anak bersama tentu saja praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning, Ayah Edi, dan juga tamu spesial kami ada Ibu Yusna dan juga ada Pak Medi. Nah Ayah, mungkin ini kita masih sering punya satu penilaian bahwa sebenarnya keberhasilan orang tua itu selalu diukur dari keberhasilan bagaimana mendidik anak-anaknya. Nah padahal sebenarnya mungkin saja pandangan ini mengorbankan, mengabaikan hak-hak anak itu sendiri ya untuk bisa menikmati kemerdekaan dalam pendidikan khususnya. Iya, yang perlu kita sadari bersama adalah kita selalu punya tujuan yang baik buat anak kita. Hanya kita harus belajar caranya bagaimana mewujudkan tujuan yang baik itu. Karena cara ini menentukan segalanya. Apapun yang terjadi pada anak kita, kalau misalnya hasilnya adalah mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mari kita sama-sama evaluasi caranya, bukan kita diskreditkan anak-anak kita. Kan kita tadi sudah belajar walaupun sedikit ya dari Pak Medi dan Bu Yusna, itu suatu hal yang luar biasa ya. Bahwa ternyata dengan memberikan kemerdekaan kepada mereka hasilnya lebih maksimal, lebih optimal. Ini ada dari Pak Bill di Makassar mengirimkan SMS 0816-438 sekian. Salam sejahtera buat Audi. Apa yang dialami oleh Ibu Yusna itu sama dengan yang dialami oleh Pak Bill. Prosesnya mirip, dan sekarang anak saya baru saja selesai di wisuda di sebuah universitas terkenal ya. Wisuda S1 nih Ayah, luar biasa. Pak. Berusaha. Selamat, dan Pak doa adalah sebuah jawaban dari segalanya. Salam juga buat Ayah Edi katanya. Terima kasih Pak Bill, salam kembali untuk Pak Bill dan keluarga ya. Kita ada penelpon berikut, kita coba sapa dulu. Pak Dani tadi juga belum sempat kita jawab ya Ayah. Bagaimana sih menyikapi yang anak-anak yang suka dikerjain sama teman-teman yang dipalak ya. Tapi kita akan terima dulu penelpon berikut ini. Halo, Indonesian Strong from Home. Halo. Ya, selamat siang Ibu. Dari siapa, di mana? Saya dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti di? Iya. Di mana Bu? Saya di Cibubur kantornya. Di Cibubur. Oh, oke. Silahkan Ibu. Iya. Gini Ibu, untuk anak saya kan kadang susah ya untuk belajar itu. Saya harus mengakalinya bagaimana. Terus kayak orangnya kayaknya keras gitu Kak. Jadi kalau saya sebagai orang tua, sebagai ibu, kalau misalnya saya keras, jadi anak saya semakin keras gitu. Tapi untuk menyiasatin
kalau menyiasatkan belajar dia nggak mau, tapi kalau untuk di sekolahan kan suka dituntut untuk harus belajar, harus bisa. Jadi saya tuh bingung, posisinya sekarang usia 4 tahun masuk TK. Oke. Iya. Anaknya ibu gimana nih Bu? Ciri-cirinya boleh nggak digambarin? Mungkin suka ngobrol atau juga mungkin bergerak ke sana kemari, mungkin bisa digambarkan kepada ayah. Bergerak ke sana kemari. Iya, jadi kalau untuk anak aktif ya. Iya, ayo belajar gitu misalnya. Jadi dia tuh kadang nggak mau. Tunggu dulu. Kalau ayo bermain mau nggak Bu? Mau ya. Makanya ganti saja ayo belajar, ayo bermain, Bu. Sederhana, Bu. Mau kalau ayo belajar tuh nggak pasti menunda. Nanti. Gitu, nanti ayo bermain nak gitu. 2 kali aja. Kalau bermain pasti oke. Langsung ya. Iya, kesulitannya apa Ibu? Kenapa nggak ngajak ayo bermain? Kalau bermain dia nanti melulunya main. Iya. Ibu bisa nggak sisipin melalui permainan itu sebuah proses pembelajaran? Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau itu saya harus sambil belajar. Persis Bu, saya mewajibkan guru-guru saya mengajak untuk ayo bermain. Belajar itu hanya ada di kepala guru. Iya. Apa yang harus kita sisipkan? Iya. Makanya matematika kami itu dilakukan di kolam renang. Oh gitu. Iya. Karena kan kemarin kebetulan masuk TK itu kan udah tes, harus udah dites angka, udah dites tambah ini tambah berapa gitu kan. Jadi saya sebagai orang tua bingung, takutnya anak saya nggak bisa. Cuman saya tekankan di rumah, justru anak itu kadang semakin nggak mau, susah diatur. Bu. Kalau anak kita nggak bisa, anak kita tertekan, sistemnya yang salah, Bu, bukan anaknya, Bu. Gitu. Iya, kalau anaknya yang salah, kita mempertanyakan pada Tuhan. Tuhan, kamu salah menciptakan anak saya. Luar biasa, Bu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya sebagai orang tua, biar kayaknya kan sifat anak saya keras, ayah ya. Jadi saya harus bagaimana sebagai ibu, ayah? Baik. Baik. Nanti kita akan coba jawab ya, Bu. Iya. Terus gini, kalau usianya kan kebetulan 4 tahun, cuman untuk berbicara itu sebenarnya dia semua udah ngerti. Cuman untuk berbicara itu kurang jelas. Sampai masih patah-patah gitu? Bukan patah harusnya mobil kan, misalnya mobil, dia mobil masih belum jelas. Oke, masih belum lengkap ya? Iya. Oke. Pengaruh enggak nanti untuk kedepannya kira-kira nanti bagaimana gitu? Iya. Minta tolong ayah Edi ya. Jawabannya ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yanti di Cibubur. Iya. Baik, ayah mau jawab dulu nih Bu Yanti. Oh, masih ada penelpon berikut, ayah. Kita coba kumpulkan dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Halo, Indonesian Strong from Home. Oke, terputus ya. Nanti dicoba lagi. Silakan, ayah. Iya, baik. Dari Pak Dani dulu kali ya. Pak Dani di Banjar. Gini, Pak Dani. Sekolah yang baik adalah sekolah yang selalu mengajak orang tua untuk bekerja sama. Jadi, kalau Bapak ingin tahu sekolah Bapak baik atau enggak, tolong sampaikan setiap masalah yang kita hadapi dengan anak kita ke sekolah. Nah, kalau responnya itu sekolah mengajak kita untuk bekerja sama, berarti sekolahnya baik. Kalau tidak, saya menyarankan pindahkan ke sekolah yang lain yang guru-gurunya atau sekolahnya mau bekerja sama. Karena setiap persoalan anak kita itu tidak akan pernah bisa kita selesaikan parsial. Jadi rumah saja atau sekolah saja. Jadi harus kerjasama keduanya. Begitu kira-kira. Jadi sampaikan saja apa yang terjadi. Anak kita dipalak, anak kita di ini, anak kita di itu. Ini bagaimana respon dari sekolah nih ya? Iya, kalau responnya sekolahnya itu malah menolak atau menghindar atau mungkin reluctant, untuk apa kita sekolahkan anak kita di sekolah yang seperti itu? Begitu saja, sederhana sekali. Ini apa yang dialami Bu Yusna juga seperti itu. Jawab waktu Bu Yusna tanya, betapapun dia mahal, betapapun dia hebat, betapapun seluruh Indonesia tahu sekolah itu, saya katakan. Tapi kalau efeknya terhadap anak kita seperti itu, go change it, pindahkan anak kita dari sana. Semoga Pak Dani bisa mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah. Ya. Nah, kalau masalah yang dihadapi Bu Yanti nih, ayah, gimana? 4 tahun tapi mungkin bicaranya belum lengkap dan kalau belajar nih jadi ini ya sebuah. Bu Yanti, anak kita ini seringkali jadi wakil kepentingan kita. Anak kita sendiri nggak punya kepentingan terhadap apa yang harus mereka lakukan. Itu biasanya anak kita harus melakukan apa yang kita inginkan. Kamu bangun pagi, kamu ini, kamu belajar, kamu pergi ke sekolah, kamu begini-begini. Semuanya kepentingan kita. Padahal setiap orang itu melakukan sesuatu harus ada kepentingan di dalamnya. Pada saat para klien saya berkonsultasi pada saya katakan, Ibu, ini konsultasinya di Bogor loh, jauh. Kenapa Ibu datang ke Bogor jauh-jauh? Oh, karena saya pengen begini-begini. Nah, itu kepentingannya. Jadi bagaimana kita meng-create kepentingan anak kita dulu, bukan kepentingan kita. Kita misalnya ingin anak kita belajar. Nah, saya waktu itu sampaikan kepada orang tua, coba caranya begini, Bu. Sayang, kalau kamu gede mau jadi apa? Atau apa sih yang kamu sukai? Kita berangkat dari kepentingan dia. Karena yang dia sukai adalah kepentingan dia. Dia mau jadi apa, itu adalah kepentingan dia. Baru nanti dari sana, kamu tahu nggak kalau mau jadi seorang ini,
itu harus ngapain. Nah, itu baru disisipkan nanti langkah-langkahnya. Akan lebih memudahkan kita ya. Jelas. Jadi apa yang dilakukan anak, dia tahu itu mengejar cita-citanya, itu mengejar keinginan dia, bukan mengejar keinginan orang tuanya. So everybody di sini, kebanyakan orang tua itu mewajibkan anak berdasarkan keinginan dia dan keinginan gurunya. Makanya seringkali terjadi friksi. Manakala anak kita sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu mengejar kepentingan dia, nah lihatlah Audi. Audi nilainya beranjak sendiri naik gitu, tanpa ada perlu paksaan-paksaan kamu harus nilai sekian, nggak ada kan Bu ya? Nggak ada. Jadi timbul kesadaran sendiri automatically belajar ya. Iya. Malah les pun enggak. Biasanya kan pulang sekolah ikut sanggar, pulang jam 4:30 kayak gitu. Tapi efeknya kok nggak ada juga. Gitu. Sekarang nggak ada les. Jangan pernah gunakan kekerasan. Ini pesan saya berkali-kali, karena kekerasan tidak pernah melahirkan hal yang terbaik. Nggak menyelesaikan masalah. Tidak pernah menyelesaikan masalah. Begitu anak kita dikerasi, maka efeknya apa? Dia akan keras balik. Kalau anaknya keras, kalau anaknya pendiam, dia akan mengurung diri dan lain sebagainya. Seperti itu. Gunakanlah kalimat-kalimat yang lembut. Gunakanlah pertanyaan. Kenapa kamu tidak Education mau? With question tadi ya. The power pertanyaan of question. yang terbuka lagi ya. Persis. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab Bu Yanti dan Pak Dani. Kita ke pengirim SMS berikutnya ya. Dari seorang guru ya di mana nih? Di Pamulang ya. Di seorang Pamulang, guru di Jakarta SMP ya, Pamulang, bidang studi IPS terpadu. Nah ini ayah rasanya saya sebagai guru sulit ya untuk bisa keluar dari sistem atau kurikulum yang ada. Nah rasanya kalau saya harus keluar dari proses ini, saya kan nanti dikatakan guru yang balelo. Tapi gimana nih ayah untuk menyiasati? Ini ada solusinya dong pasti. Iya baik, semuanya tergantung niat Pak. Jadi apapun yang kita lakukan tergantung niat. Kalau kita niat ingin memberikan yang terbaik, kalau kita niat ingin untuk berubah, maka hasilnya akan luar biasa. Pilihan itu memang selalu sulit ya. Kita bisa bertanya langsung, atau Bapak nanti bisa bertanya langsung dengan Bu Yusna, kemudian Pak Medi. Pilihan itu selalu sulit, tapi pada saat kita punya niat kuat untuk melakukan yang terbaik, pasti bisa. Apa yang terjadi di sekolah kami, proyek percontohan di sekolah di Bogor itu adalah pertanyaannya begini, ayah kami ingin mendirikan sekolah waktu berdiri pertama kali ini, tapi kita tidak tahu konsep sekolah yang baik seperti apa. Yang kita inginkan cuma satu, kami menginginkan sekolah ini mendidik anak-anak sebagaimana mereka ingin dididik, bukan sebagaimana dulu kami dididik. Nah, dari situlah kami jabarkan. Salah satu antaranya adalah, mari ibu kita pelajari anaknya dulu seperti apa, baru kita mengajar sesuai dengan anaknya. Jadi pelajari dulu. Kemudian kalau ada benturan-benturan dengan sistem yang ada, ayo kita siasati bersama. Waktu itu benturannya terjadi pada kelas 3 ya, karena kelas 3 itu mulai wajib kurikulum dan sebagainya. Sekarang saya tanya sama gurunya, ibu kalau misalnya kita diwajibkan nyemplung sumur gitu ya, mau nggak kira-kira? Nggak mau Pak. Nah, kalau misalnya ada kurikulum yang mewajibkan begini, tapi ternyata setelah puluhan tahun anak kita efeknya nggak jadi apa-apa tuh, mau ikutin nggak? Saya katakan, mikir-mikir akhirnya. Jadi ayo kita siasati. Apa yang terjadi di sekolah ini adalah bahwa setiap hari dia mengajar berdasarkan berdasarkan filsafah atau berdasarkan naluri alamiah anak itu diciptakan oleh Tuhannya. Akhirnya apa? Anak-anak mencintai sekolahnya. Kemudian pada saat terjadi benturan, saya katakan, Bu benturannya apa sih? Benturannya ujian dan nilai. Nah gini saja, setiap hari kita ajar anak kita untuk bisa mengikuti dan mengembangkan potensinya. Nanti 3 bulan terakhir latih mereka untuk menjawab soal. Kenapa sih? Karena kewajiban kurikulum itu cuma menjawab soal. Kok ujung-ujungnya bukan membuat anak kita sukses, bukan membuat anak kita lebih pintar. No, sama sekali. Menjawab soal yang sudah ada jawabannya. That's it. Gitu. Makanya anak-anak kita ini banyak yang tidak jadi apa-apa karena kita ujung-ujung dari sekolah kita itu menjawab soal yang sudah ada jawabannya. Nah, berjalanlah sekolah ini, dan salah satu cerita terakhir yang kami terima, salah seorang muridnya ada yang pindah ke luar kota Banjarmasin ya. Kemudian anaknya enggak betah di sana dan orang tuanya kembali mengakomodasikan kembali ke Jakarta, kembali ke Bogor untuk sekolah di tempat yang asalnya. Jadi mereka pilihan yang sulit buat si orang tua. Suaminya harus tugas di Banjarmasin, orang tuanya harus ke Bogor. Mereka berpisah setiap 3 bulan sekali untuk bisa mewujudkan ini begitu. Baik, saya juga punya pilihan ini ayah, karena harus melewatkan lagi beberapa pesan berikut ya. Gitu. Dan kemana-mana Smart Listener tetaplah bersama kami, karena sesi terakhir masih bisa Anda ikuti. Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga melalui SMS. Tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning.
kita masih bersama-sama membangun Indonesia yang kuat dari keluarga dan masih bersama tamu spesial kita ada Bu Yusna dan Pak Medi, juga ada Ayah Edi. Nah, Ayah membuat sebuah proses belajar tadi ya. Menyenangkan. Ya. Jadi seperti proses bermain ini kan perlu mungkin tips khusus ya, trik khusus. Nah, ini Pak Medi mungkin bisa bagi-bagi nih ya ke kita. Iya. Pak Medi mungkin punya pengalaman nih. Pengalaman yang menyenangkan buat anak-anak, tapi mereka juga melewati proses belajar itu, tetap mengikuti proses belajar itu. Iya, Mbak Yusna. Jadi gini sih, seperti yang Ayah dibilang tadi, berangkat dari keinginan itu benar sekali. Jadi saya sudah cobakan ke anak saya Vinda. Jadi dia waktu itu jalan ke hipermarket, dia lihat ada dia kan sangat suka sekali menggambar dengan warna-warni segala macam. Dia melihat satu box alat pewarna yang lengkap sekali. Jadi dia bilang tuh art box. Jadi waktu itu harganya sekitar 57.000, saya bilang 17.000. Artinya karena gini, si Vinda apapun yang dia ingin harus dengan uangnya dia, dengan dari jerih payahnya dia. Jadi misalnya dia kalau saya ajarkan dia tuh terserah Vinda mau jual apa sama ya, mau jual bunga boleh segala macam. Jadi dia petikan bunga di halaman, jual ke saya dan uangnya dikumpulkan untuk dia membeli sesuatu yang dia inginkan. Nah, untuk art box ini kebetulan harganya cukup mahal, sekitar saya bilang 17.000. Jadi waktu itu uangnya baru 6.000, saya bilang terus Vinda mau gimana lagi mau ininya. Jadi seperti yang Edi bilang, selalu bertanya, jangan kita yang memberikan ini. Jadi gimana? Dimulai dari keinginan dia. Terus Vinda bisa bikin pancake untuk Ayah. Terus gimana cara bikin pancake? Beli ada telurnya ada nggak? Kalau nggak ada, terus gimana kalau supaya ada telurnya? Vinda beli. Ya, Vinda punya uang nggak? Ada uangnya. Jadi yang 6.000 itu dia belikan alat apa untuk kebutuhan pancake. Modal kerja habis. Jadi sebetulnya kan itu kan pendidikan bisnis yang saya terapkan di sana. Jadi setelah itu pancake-nya jadi dijual ke saya sampai 15.000. 15.000 uangnya dijual ke ibunya juga, ke mbaknya juga dia jual gitu kan. Sampai 15.000, terus masih kurang 2.000 lagi. Gimana Vin? Iya, Vinda bikin pancake lagi, terus dia beli lagi telur lagi segala macam. Sampai akhirnya uangnya lebih, sekarang tuh 18.000 dan dia nuntut saya sekarang untuk beli itu. Jadi di situ ada pelajaran matematik, karena dari 17 dikurangi sekian kan itu ada matematiknya. Ada jadi ada ya. Matematik, ada pelajaran bisnis sekalian. Dan pelajaran kesabaran, karena dia pengen sesuatu yang sangat-sangat pengen waktu itu, tapi dia nggak karena saya selalu ajarkan bahwa kalau kamu pengen sesuatu kamu harus berusaha dulu. Jadi kumpulkan uang. Ada upaya dari si anak ya. Ada upaya uang, kumpulkan uang dan setelah terkumpul baru boleh beli. Dan itu sangat efektif sekali. Jadi kalau kemana-mana pun saya nggak merasa pernah dibajak sama anak saya, kan mungkin nggak ada rengek-rengek gitu, tuntutan nggak pernah. Saya tinggal bilang gini, Vinda mau ini, Vinda punya uang nggak. Terus kalau nggak punya uang gimana? Yaudah, tadi proses tadi berjalan lagi berulang. Jadi terserah apa aja, mungkin beli kayak saya bilang tadi, ngambil bunga dari halaman dijual ke saya atau ya pokoknya ada jerih payah lah ya, jadi kreatif anak-anak kita dan saya lepaskan. Vinda bisa apa untuk dapatkan uang? Dia selalu dia mikir, akhirnya mikir, dia bikin pancake, dia ambil bunga, dia bikin berbagai cara ya dia coba untuk terapkan. Ada ini menggali ide-ide kreativitas. Iya, yang saya salut dari Pak Medi itu, Pak Medi adalah pendengar setia, kemudian juga pelaksana setia, dan bahkan Pak Medi itu lebih hebat melaksanakannya dari saya. Jadi kadang-kadang saya banyak belajar juga dari Pak Medi. Saling belajar ya, seperti itu. Ya. Oke, kita sudah ada penelpon lagi nih. Kita coba terimakan. Halo, Smart FM. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dari siapa? Ya, dari Bambang di Jalan Jakarta Selatan. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Iya, Ayah, saya hanya terkritik sedikit dengan anak yang pindah dari sekolah Bapak kemudian ke mana tadi ya? Iya. Ke tempat yang jauh. Ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin, tapi dia terpaksa harus kembali lagi. Iya. Nah, saya kasihan terus terang dengan peristiwa itu. Nah, bukankah kalau itu yang terjadi mencerminkan bahwa anak ini gagal untuk beradaptasi? Bahwa sebetulnya bagian dari hal yang terpenting itu dari pendidikan kan juga kemampuan anak itu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tempat yang baru dan seterusnya. Nah, berarti kalau sampai dia mendambakan kembali ke tempat yang lama dan tidak mampu untuk menyadari lingkungan yang baru, kan ada kekeliruan itu Pak sebelumnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Ya.
Baik Pak Bambang, jadi begini, kalau kita melihat dari sudut itu benar sekali Pak Bambang. Tapi kita perlu ingat bahwa ada proses-proses perkembangan anak di mana menurut penelitian ilmiah proses pengembangan mental itu bermula dari TK, SD sampai berakhir nanti di tingkat SMA. Nah, pada saat itulah kita merancang sebuah program pembelajaran bagi anak yang cocok bagi dia sehingga nanti dia siap untuk berkiprah di dunia nyata. Nah, ini terjadi anaknya masih SD, Pak. Jadi pada saat SD itu adalah proses membangun program dan imun sistem. Manakala dia belajar, maka proses pembelajaran itu akan membangun dirinya menjadi strong. Nah, pada saat dia sudah menikmati sebuah proses pembelajaran, kemudian dia berpindah ke sistem pembelajaran yang lain, maka secara alamiah tubuhnya itu menolak sistem yang tidak cocok dengan dia begitu. Jadi sebenarnya target sebuah proses pembelajaran, kenapa kita katakan bahwa ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah dan ada pendidikan tinggi, itu berkaitan dengan proses pembentukan mental anak. Jadi anak kita ini sangat rentan terhadap sistem yang membentuknya. Jadi kalau yang membentuknya itu keliru, yang keliru ya, maka ada kemungkinan dia akan mengikuti kekeliruan itu atau dia akan menolak kekeliruan itu. Nah, ini ibu daripada anak ini adalah juga pendengar setia sekaligus pelopor program-program yang saya selenggarakan. Jadi sebelum beliau memindahkan itu juga berkonsultasi pada kami apa yang sebaiknya dilakukan. Saya katakan yang sebaiknya kita lakukan, pertama kita merubah sekolahnya yang di Banjarmasin kalau memungkinkan. Nah, ini sedang kami upayakan terus-menerus. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka lebih baik anak kita dididik di tempat yang tepat, karena tempat ini akan melahirkan efek yang tepat buat anak kita. Begitu kira-kira. Baik, Ayah, kita tinggal punya beberapa menit lagi nih kebersamaan kita di Indonesian Strong from Home. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih Ayah workshop atau mungkin seminar dalam waktu dekat bagaimana kita bisa menyelamatkan ini masa krisis perkembangan dan perilaku anak tentunya? Iya, khusus untuk para orang tua yang ada di wilayah Jakarta, kami punya pemikiran dan kepedulian terhadap apa yang terjadi di kalangan anak-anak kita, yakni khususnya kalangan usia mulai dari SD sampai SMA. Itu saya mendapati sebuah catatan bahwa perilaku anak kita itu masuk ke dalam kategori-kategori yang harus kita waspadai. Nah, ini berdasarkan perbandingan atau catatan perilaku yang pernah dibuat oleh Thomas Likona. Nah, ini disebabkan karena ketidaktahuan pada umumnya kita orang tua dan sekolah bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan anak kita supaya anak kita punya self imun. Ngomong-ngomong, ini kapan Ayah diadakannya? Ini rencananya akan diadakan tanggal 9 September, itu hari Minggu ya. Itu di Hotel Ciputra. Itu selama 1 hari. Jadi workshop ini dirancang untuk semi pelatihan. Jadi kita akan belajar bagaimana sih kita bisa menjadi konsultan bagi anak-anak kita. Kenapa? Dari pengalaman kami mengatasi anak-anak yang bermasalah ini, karena sebagian besar kita para orang tua kemudian guru itu tidak berhasil menjadi konsultan bagi anak kita, sehingga dia mencari dari sumber-sumber lain, terutama pergaulannya. Nah, untuk Anda yang ingin mengikuti workshop ini, berminat untuk mengikuti workshop ini, Anda bisa kirimkan melalui SMS saja, ketik nama dan jumlah peserta ke 0816 1822 323. 0816 1822 323, dan nanti ada bonus konsultasi terbatas ya setelah acara. Jadi jangan lupa nih. Iya, betul. Kemudian juga ada nanti bonus CD pendidikan, dan ini pesertanya cuma untuk 50 orang, terbatas karena semi pelatihan. Jadi bagi Anda yang berminat harus segera mendaftarkan, nanti kalau sudah habis seatnya kita tidak bisa terima lagi. Jadi salah satu keuntungan dari workshop ini adalah bagaimana kita bisa memahami fase-fase kritis pembentukan perilaku sebagai fondasi masa depan anak kita. Ya, begitu. Jadi Anda nanti jangan lupa tanggal 9 September di Hotel Ciputra, Jakarta. Anda bisa ikutan workshop atau seminar tentang selamatkan masa kritis perkembangan perilaku anak kita dari pengaruh lingkungan yang merusak dan menghancurkan masa depan anak kita.
Ayah, terima kasih sudah berbagi lagi. Terima kasih Sabtu kembali, ini. Nancy. Dan juga terima kasih ya yang luar biasa nih buat tamu-tamu kita yang sudah bersedia meluangkan waktunya di Sabtu musim ini. Liburan panjang. Betul, ada Bu Yusna. Terima kasih ya Bu Yusna. Ya. Salam buat Audi, Pak Medi juga salam buat Vinda ya. Sukses selalu. Kita tunggu sharing-sharingnya lagi. Ya. Dan juga terima kasih Smart Listener, Anda sudah bergabung bersama kami di Indonesian Strong From Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Sabtu depan kita akan jumpa lagi, karena keluarga adalah unit terpenting dalam masyarakat. Tentunya orang tua punya peran besar terhadap perkembangan kecerdasan dan pendidikan anak yang sudah selayaknya menjadi perhatian serius ya untuk kita semuanya. Kita pamit dulu, saya Nancy Moko Ginta. Saya Ayah Edi. Sampai jumpa. Demikianlah telah kita ikuti bersama Radio Talk Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.